Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas pengauditan 2B yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasrullah SE/MSI. Nah, di sini kami akan menerangkan mengenai siklus pendapatan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya NIM Mustika dengan NIM 4032440. Saya Ganis Oktasya Walia dengan NIM 403245152. Saya Nabila Amalia Rizky dengan NIM 403244153. Oke, baik, langsung saja ke videonya. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah proses yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa hingga perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Siklus ini sangat penting karena menjadi sumber pemasukan utama perusahaan. Tanpa adanya pendapatan, perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, maupun mengembangkan usahanya. Selain itu, siklus pendapatan juga berhubungan dengan proses pencatatan, akuntansi dengan pengendalian internal perusahaan agar transaksi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Baik, yang selanjutnya yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan, pengiriman barang atau jasa, penagihan, hingga penerimaan pembayaran dari pelanggan. Dalam audit, siklus pendapatan menjadi salah satu bagian penting karena berhubungan langsung dengan akun penjualan, piutang usaha, dan kas perusahaan. Tujuan dari siklus pendapatan yaitu meningkatkan penjualan perusahaan, memastikan pembayaran diterima tepat waktu, menjaga ketepatan pencatatan transaksi, serta mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan. Jika sistem siklus pendapatan berjalan dengan baik, perusahaan dapat mengetahui jumlah pendapatan yang sebenarnya dan kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih teratur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus dari pendapatan. Siklus pendapatan itu memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama yaitu membantu proses penjualan berjalan secara teratur. Nah, dengan adanya prosedur yang jelas, perusahaan itu dapat melayani pelanggan dengan lebih baik. Lalu yang kedua yaitu mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Nah, di setiap transaksi itu kan dicatat dan diperiksa sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan data. Lalu yang ketiga yaitu membantu pengawasan pembayaran pelanggan. Nah, perusahaan itu dapat mengetahui pelanggan yang sudah membayar ataupun pelanggan yang masih memiliki utang kayak gitu. Lalu yang keempat itu menjadi dasar laporan keuangan. Nah, data penjualan dan penerimaan kas itu digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Lalu yang kelima itu membantu perusahaan mengambil keputusan. Nah, informasi dari penjualan itu dapat digunakan manajemen untuk melihat produk yang paling laku, lalu jumlah pelanggan dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, karena itu perusahaan itu perlu memiliki sistem pengendalian yang baik dalam siklus pendapatan. Selain itu, siklus pendapatan juga berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan. Jika proses penjualan itu berjalan lancar dan pelanggan itu membayar tepat pada waktunya, maka kondisi keuangan perusahaan itu akan lebih stabil. Nah, sebaliknya nih, kalau banyak piutang yang terlambat dibayar, perusahaan itu bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya. Manusia itu kan memang ya suka membeli dulu, lalu bayarnya nanti nih. Nah, lalu bagian keuangan itu yang kena migrain kolektifnya seperti itu. Dalam siklus pendapatan terdapat beberapa dokumen penting yang digunakan, antara lain yaitu seperti surat pemesanan pelanggan. Surat pemesanan pelanggan itu digunakan sebagai bukti adanya permintaan barang atau jasa dari pelanggan. Nah, yang kedua itu ada surat jalan. Surat jalan itu menjadi bukti bahwa barang telah dikirim kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu adalah faktur penjualan. Faktur penjualan itu digunakan untuk menagih pelanggan sesuai jumlah transaksi. Yang keempat yaitu adalah bukti penerimaan kas. Itu digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan telah menerima pembayaran. Dokumen-dokumen tersebut itu penting untuk membantu proses audit dan memastikan transaksi benar-benar terjadi. Tahapan dari siklus pendapatan meliputi yang pertama, penerimaan pesanan. Perusahaan menerima pesanan dari pelanggan baik secara langsung maupun online. Pada tahap ini, perusahaan memeriksa ketersediaan barang dan data pelanggan. Yang kedua yaitu persetujuan kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, perusahaan akan memeriksa kemampuan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Hal ini bertujuan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Yang ketiga yaitu pengiriman barang. Barang dikirim
dikirim sesuai pesanan pelanggan dan dibuat surat jalan sebagai bukti pengiriman. Yang keempat yaitu penagihan. Perusahaan membuat faktur penjualan untuk ditagih kepada pelanggan. Yang kelima yaitu penerimaan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran dan perusahaan menerima kas lalu mencatat transaksi tersebut. Setiap tahap harus dicatat dengan baik agar transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam siklus pendapatan, itu perusahaan juga memerlukan pengendalian internal nih agar tidak terjadi kesalahan maupun kecurangan. Contoh pengendalian internal yang pertama, yaitu ada pemisahan tugas antara bagian penjualan, kasir, dan juga akuntansi. Nah, lalu yang kedua itu penggunaan dokumen bernomor urut. Yang ketiga itu pemeriksaan kembali jumlah barang dan pembayaran. Lalu selanjutnya itu penyimpanan data transaksi secara rapi kayak gitu. Nah, setelah itu perusahaan itu dapat menggunakan sistem komputer atau aplikasi akuntansi untuk membantu pencatatan transaksi agar lebih cepat dan akurat tentunya. Nah, dengan adanya pengendalian internal ini, perusahaan itu dapat menjaga keamanan aset dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Contohnya, sebuah toko elektronik menjual 3 laptop kepada pelanggan secara kredit sebesar 15 juta. Pertama, pelanggan melakukan pemesanan laptop kepada toko, kemudian bagian penjualan memeriksa stok barang dan menyetujui transaksi kredit pelanggan. Setelah itu, barang dikirim kepada pelanggan disertai surat jalan dan faktur penjualan. Bagian akuntansi lalu mencatat transaksi tersebut sebagai piutang usaha karena pembayaran belum diterima. Beberapa minggu kemudian, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Setelah pembayaran diterima, perusahaan mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang usaha. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa siklus pendapatan membantu perusahaan mengatur proses penjualan hingga pembayaran diterima dengan baik. Contoh lainnya, sebuah toko online menerima pesanan 50 paket dimsum untuk acara kampus. Pelanggan memesan melalui media sosial dan melakukan konfirmasi jumlah pesanan. Setelah pesanan diterima, toko menyiapkan produk sesuai jumlah yang diminta lalu mengirimkannya kepada pelanggan. Setelah barang diterima, toko membuat nota penjualan dan pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Bagian keuangan kemudian mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas ke dalam sistem pencatatan. Dari proses tersebut terlihat bahwa setiap transaksi penjualan harus melalui tahapan yang teratur agar pembayaran dapat diterima dengan baik dan dicatat secara benar. Walaupun terlihat sederhana ya siklus pendapatan ini dan juga memiliki beberapa risiko seperti yang pertama itu adanya penjualan fiktif, lalu yang kedua kesalahan pencatatan jumlah penjualan kayak gitu, lalu yang selanjutnya itu keterlambatan pembayaran pelanggan. Nah, hingga kemungkinan piutang tidak tertagih kayak gitu. Nah, risiko ini tuh dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan juga membuat laporan keuangan itu menjadi tidak akurat. Nah, karena itu audit itu ya perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan nih transaksi penjualan itu benar-benar terjadi dan dicatat secara akurat kayak gitu. Audit itu kan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen transaksi, faktur penjualan, bukti pembayaran, dan juga laporan keuangan perusahaan. Nah, melalui audit perusahaan itu dapat mengetahui apakah sistem yang digunakan ini sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Nah, karena pada akhirnya perusahaan itu kan tidak dapat membutuhkan karena pada akhirnya perusahaan itu kan hanya membutuhkan penjualan yang tinggi, tetapi juga pencatatan yang benar dan juga dapat dipercaya. Nah, dunia bisnis itu kan ternyata ya tidak cukup hanya modal percaya saja. Sekian. Nah, kesimpulan dari siklus pendapatan itu merupakan proses penting yang membantu perusahaan mengelola penjualan dan penerimaan pembayaran. Siklus ini terjadi dari beberapa tahapan mulai dari penerimaan pesanan, pengiriman barang, penagihan, hingga penerimaan kas. Selain itu, pengendalian internal juga sangat diperlukan agar transaksi dapat berjalan dengan aman dan tercatat secara benar. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan menjaga kelancaran operasional. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.